Baik, selamat pagi rekan-rekan, Kak Mila, Kak Lucy, dan Kak Mira. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi juga, Krisna dan rekan-rekan yang lain. Astung kara baik. Ya, eh, sekarang kita akan berdiskusi mengenai pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya pada materi ruang ruang kolaborasi. Sebelumnya, biar kita ada bahan sedikit, bagaimana kita coba simak video yang sudah kita buat waktu ini. Silakan, saya serahkan kepada host. Om Swastiastu. Kali ini kita akan membahas materi tentang pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya pada topik 4 di ruang kolaborasi. Yang pertama adalah teaching at the right level. Merupakan pendekatan belajar yang tidak mengacu pada tingkat kelas, melainkan mengacu pada tingkat kemampuan peserta didik. Ada 3 komponen dalam teaching at the right level. Yang pertama, pahami peserta didik dengan apa yang mereka sukai, tipe gaya belajar apa yang membuat mereka nyaman, serta bagaimana karakteristik setiap peserta didik. Yang kedua, perencanaan pembelajaran, rancang perencanaan pembelajaran yang disesuaikan dengan hasil identifikasi peserta didik, serta mengelompokkan peserta didik dalam tingkat yang sama. Yang ketiga, mengikuti ragam pelatihan sebagai seorang pendidik. Yang kedua, ada capaian pembelajaran dirumuskan per fase. Capaian pembelajaran dirumuskan per fase karena untuk membedakannya dengan kelas. Karena peserta didik di satu kelas yang sama bisa jadi belajar dalam fase pembelajaran yang berbeda. Yang ketiga adalah capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. Istilah capaian pembelajaran kerap kali digunakan bergantian dengan kompetensi, meskipun memiliki pengertian yang berbeda dari segi ruang lingkup pendekatannya. Yang keempat adalah menyesuaikan pembelajaran dengan situasi dan lingkungan belajar yang ada. Lingkungan belajar merupakan salah satu faktor penunjang. Tempat dan lingkungan belajar yang nyaman dan kondusif memudahkan peserta didik untuk berkonsentrasi. Selanjutnya, ada capaian pembelajaran setiap fase. Dalam setiap fase, capaian pembelajaran memiliki tingkatan yang berbeda. Misalnya, fase A pada umumnya SD kelas 1 sampai 2, fase B pada umumnya SD kelas 3 sampai 4, fase C pada umumnya SD kelas 5 sampai kelas 6, fase D pada umumnya SMP kelas 7 sampai kelas 9, fase E pada umumnya SMA kelas 10, dan yang terakhir fase F pada umumnya SMA kelas 11 sampai 12. Menurut rekan-rekan, bagaimana cara membuat capaian pembelajaran? Kemudian, bagaimana cara menggunakan capaian pembelajaran dengan prinsip pembelajaran? Terima kasih, selamat berkolaborasi. Om Santi 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 Om. Kan tadi kita sudah menyimak secara bersama-sama video yang kita buat dari materi sebelumnya. Nah, sekarang kira-kira ada nggak dari video tadi, dari tahap yang dari materi yang pertama sampai materi yang ke-6, kira-kira ada yang masih bingung? Kalau bingung bisa atau mau menanggapi, nambahkan sedikit-sedikit agar semua teman-teman tahu. Baik, silakan Kak Mila, Kak Lucy, Kak Mira. Baik. Pak, saya dulu. Baik, Krisna. Saya?
Ya. Eh, saya sebenarnya masih agak ragu dengan pembelajaran teaching at the right level ini, atau yang disebut dengan TARL, TAL. Dikatakan pembelajaran ini memungkinkan anak-anak memperoleh keterampilan dasar seperti membaca, berhitung dengan cepat tanpa memandang usia atau kelas. Pelajaran dimulai pada tingkat anak. Inilah yang dimaksud dengan mengajar pada tingkat yang benar. Di sini saya tangkap dari pengertian tersebut bahwa pembelajaran dari tahap atau tingkat anak itu pembelajaran yang bersifat konseptual. Artinya anak harus mengerti dulu konsep belajarnya, baru nanti kita masuk ke materi selanjutnya seperti itu. Seperti kita mempelajari penjumlahan, misalnya kayak penjumlahan, tambah-tambahan, anak-anak harus tahu apa itu yang disebut dengan pertambahan, baru kita bisa mengasih soal penjumlahan. Seperti itu yang saya tangkap. Kira-kira teman-teman ada yang lain? Mbak ingin menambahkan Krisna. Ya, langsung. Tadi kan dibilang itu belajar sesuai dengan levelnya, tapi kenyataannya pada kurikulum sekarang memang ditetapkan kalau tidak bisa belajar atau menguasai misalnya membaca di kelas 1, boleh hal itu dipelajari lagi di kelas 2. Nah, itu kan baru di kelas 1, di kelas 2 aja, sedangkan bagaimana ketika siswa itu di kelas 2 juga tidak menguasai karena mungkin IQ-nya yang kurang dari teman-temannya seperti itu. Sedangkan di kelas 3 itu masih menggunakan kurikulum yang lama. Itu menjadi sebuah kendala sebenarnya untuk mencapai apa yang diharapkan oleh TARL ini, pembelajaran TARL ini, seperti itu sih menurut yang untuk kelemahannya itu. Karena nggak mungkin kan meskipun siswa itu loncat ke kelas 2 mempelajari hal yang sama itu, nggak mungkin dia akan, menguasai seperti apa yang kita harapkan, seperti membaca itu. Baik, terima kasih. Baik, Kak Lucy. Nah, kalau di tempat saya mengabdi kemarin ya, jadi kelas 3 itu kan masih di angka 13. Ya, jadi mulai disesuaikan dia seperti kurikulum merdeka gitu. Kan gini, dalam satu kelas itu mungkin dia fasenya berbeda. Nah, seperti masalah yang tadi, itu kebetulan kemarin juga ada masalah di tempat saya mengabdi sebelumnya, itu ada anak yang belum bisa baca gitu. Jadi ketika di kelas 2, nah ataupun di kelas 1 gitu, kan itu sering biasanya dikasih lebih tentang membaca gitu. Jadi anak tersebut dia diajak ke sana gitu. Diajak ke sana dia untuk belajar membacanya. Karena kalaupun dia diajak di kelas 3 karena sudah mempelajari materi-materi, sedangkan si anak tersebut dia belum bisa memahami karena dia belum bisa baca gitu. Jadi kalau di tempat saya mengabdi itu mulai dia kayak diperkenalkan tentang kurikulum merdeka itu. Seperti itu rekan-rekan. Jadi pembelajaran yang pertama ini, taruh ini kira-kira cocok nggak diterapkan ya di SD? Gimana menurut teman-teman? Kalau menurut saya sih cocok, asalkan semua kelas sudah menggunakan kurikulum merdeka ini, Kris. Karena kenapa? Kurikulum merdeka itu kan membebaskan siswa itu untuk belajar mana yang belum mereka pahami, kayak saya bilang tadi itu kelas 1, kalau nggak bisa kelas 1 ke kelas 2 gitu. Tapi ini masalahnya K13 di kelas 3. Kalau semuanya udah kurikulum merdeka, jadinya dia bisa kalau nggak bisa di kelas 2,
ya di kelas 3 lanjutin itu. Sedangkan pembelajaran yang harus mereka kuasai itu boleh dinomor 2-kan seperti itu. Asalkan dia tuh ya tahulah sedikit-sedikit. Itu sih menurut saya. Soalnya ini kan masih setengah merdeka, setengah K13, jadinya agak rincu sih untuk kita menyesuaikan itu. Sedikit Iya, menambahkan, jadi seorang guru itu nanti harus menyesuaikan pembelajaran dengan situasi dan lingkungan belajar yang ada agar pembelajaran itu bisa berlangsung secara efektif dan efisien. ya. Ya juga soalnya sekarang di semua sekolah, hampir semua sekolah masih menerapkan program mandiri berubah dia. Bukan langsung berubah secara menyeluruh. Mandiri berubah artinya berubah bertahap dari kelas 1, kelas 4 mulai kurikulum mereka kemudian berlanjut seperti itu. Nah, sekarang mengenai capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran itu kan sering dirumuskan, sudah dirumuskan oleh pemerintah biasanya. Dan itu pun dibagi per fase. Artinya capaian pembelajaran itu sudah bagus sebenarnya, tetapi boleh juga katanya capaian pembelajaran tersebut dirancang oleh guru. Nah, dalam perancangan tersebut pasti tidak lupa juga melihat fase-fase tingkatan kelas. Menurut rekan, gimana sih cara merancang capaian pembelajaran tersebut? Bisa di-sharing-sharing? Baik, menanggapi sedikit ya teman-teman mengenai bagaimana perumusan capaian seperti itu Krisna ya. Jadi kalau menurut saya gitu dalam perumusan capaian pembelajaran itu harus memenuhi beberapa prinsip. Nah, mungkin yang pertama itu harus terukur dan spesifik. Nah, jadi maksudnya itu capaian pembelajaran harus diukur dengan spesifik itu berdasarkan hierarki tahapan konseptual. Jadi proses pembelajaran itu hasil belajarnya itu dapat digunakan untuk mendeskripsikan kemampuan peserta didik. Nah, kemudian capaian pembelajaran ini juga harus ditulis berdasarkan taksonomi Bloom. Nah, karena seperti yang sudah kita ketahui gitu, taksonomi Bloom itu terbukti dia relevan untuk membantu dalam mengembangkan hasil belajar. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan. Bagaimana rekan-rekan? Taksonomi belum tuh yang mana, yang A, B, C, D, E? Enggak. Yang C-nya itu. Sampai Oh, 4 kayak C. gitu. 1 sampai 1 sampai C6. C6 itu. Ya, ya. Oh, C6. Iya. Dan saya ingin menambahkan teman-teman, kalau membuat capaian pembelajaran itu tidak boleh lebih rendah biasanya kayak gitu. Misalnya kayak saya waktu ini PPL awal itu di kelas 4. Jadi saya tidak boleh mengambil di bawah C3. Harus C3 ke atas kalau membuat capaian pembelajaran. Mungkin karena sudah kelas tinggi gitu juga ya, kan nggak mungkin ngambil C yang rendah gitu. Karena C rendah itu lebih ke yang kelas rendah seperti itu ya. Iya, karena tingkat analisis pembelajarannya dia sudah mulai dikembangkan. Izin menambahkan, saya akan menampilkan PowerPoint untuk penjelasan pembuatan capaian pelajaran. Baik, silakan. Pendapat saya, jadi tahu juga seperti yang kita ketahui dalam pembelajaran itu kan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik yang disesuaikan setiap fasenya, setiap jenjangnya itu
1-3 tahun. Jadi untuk membuat capaian pembelajaran itu disesuaikan dengan tujuan pendidikan, di mana tujuan pendidikan itu untuk mengembangkan potensi dalam peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, seperti itu. Jadi untuk mencapai tujuan pelajaran itu, pemerintah menetapkan 3 kerangka dasar dalam kurikulum seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Krisna. Jadi dalam membuat capaian pelajaran itu disesuaikan dengan standar kompetensi lulusan. Jadi ada 3 standar kompetensi lulusan, standar ITI, standar proses, dan standar penilaian pelajaran. Nah, seperti dalam capaian pelajaran itu disesuaikan juga dengan fase-fase yang ada, jadi yang berpusat kepada siswa. Jadi bukan berdasar ketuntasan materi. Jadi setiap fasenya itu terdiri dari 1-3 tahun dari jenjang PAUD, SD, SMP, atau SMA. Sedangkan untuk sekolah yang berkebutuhan khusus itu capaian pelajarannya itu didasarkan pada usia mental yang ditetapkan berdasarkan hasil asesmen. Untuk mengetahui pembuatan capaian pelajaran itu perlu kita ketahui backward design, itu merancang kurikulum yang terbalik. Jadi tujuan pelajaran itu disesuaikan, dicari terlebih dahulu. Jadi berdasarkan kerangka dasar kurikulum tersebut yang sudah ditetapkan capaian pelajaran, satuan pendidikan diberikan keleluasaan untuk menentukan kurikulum operasional, tujuan pelajaran, alur tujuan pelajaran, dan modul ajar. Saya contohkan untuk memahami backward design dalam tujuan pelajaran. Nah, bisa teman-teman lihat di analogi perjalanan. Di contohnya saya ingin melakukan sebuah ekspedisi perjalanan. Dari ekspedisi tersebut targetnya adalah membuat buku kumpulan foto kuliner dari seluruh Indonesia. Saya punya waktu selama 6 bulan untuk menyelesaikan dan menerbitkan buku tersebut. Nah, ini contoh analoginya untuk memahami pembuatan capaian pelajaran. Nah, hasil akhir yang diinginkan itu adalah membuat buku kumpulan foto kuliner dari seluruh Indonesia. Dari pertanyaan tersebut dapat diidentifikasi lebih jauh mengenai berapa halaman yang ada dalam buku tersebut, kemudian jenis kuliner apa saja yang akan difoto, kemudian seluruh kota apa saja yang ingin dikunjungi. Nah, jadi saya memutuskan untuk misalnya jumlah bukunya itu berisi hanya 70 halaman tanpa resep, hanya berisi definisi singkat, kemudian kulinernya itu mencakup makanan berat. Dari seluruh Indonesia itu diambil sampel 20 kota besar. Nah, itu contoh analoginya. Jadi, dapat saya simpulkan bahwa untuk menentukan daftar kuliner, tujuan dan jenis kuliner itu yang akan didokumentasi, yang kedua itu membuat lini masa dan alur perjalanan supaya kegiatan ini berjalan secara efektif dan efisien. Nah, ini contoh analoginya dalam perumusan perjalanan tadi, hasil akhirnya itu merupakan capaian pelajaran yang diinginkan. Sedangkan kota tujuan dan kuliner yang akan didokumentasikan itu dapat dicontohkan dengan merumuskan tujuan pembelajaran. Dan lini masa atau waktu yang ditentukan itu dapat kita analogikan sebagai merangkai alur tujuan pembelajaran. Nah, seperti itu untuk memahami cara pembuatan tujuan pembelajaran. Jadi, di tujuan pembelajaran itu kita satuan pendidikan itu. Ya baik, kita lanjut saja. Tadi ada kesalahan teknis sedikit. Ada kesalahan jaringan. Jadi kita lanjut ke, tadi sudah membahas mengenai capaian pembelajaran yang dimana dalam pembuatannya banyak sekali ternyata tahapan yang harus kita lalui. Seperti kita harus melihat profil Pancasila yang terdapat ada beberapa dimensi seperti itu. Kemudian jika kita sudah berhasil membuat capaian pembelajaran, sekarang pertanyaannya adalah kira-kira bagaimana cara menerapkan atau menggunakan pembelajaran tersebut dengan prinsip pembelajaran yang ada seperti itu. Kalau menurut saya sih
capaian pembelajaran harus relevan dengan prinsip pembelajaran. Nah, untuk mungkin dari teman-teman ada yang bisa lebih melengkapi, silakan langsung saja dijawab. Baik, saya mau menambahkan sedikit. Nah, menurut saya gitu, bagaimana ya cara menggunakan capaian pembelajaran gitu ya. Ini tentunya disesuaikan lagi dengan prinsip pembelajaran tingkat pencapaian peserta didik kan seperti itu. Jadi seorang guru itu harus menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, artinya peduli, terbuka juga dan penuh perhatian kepada peserta didik. Kemudian menumbuhkan hubungan yang positif, kemudian ciptakan kepada peserta didik bagaimana sikap saling menghargai, saling menghormati seperti itu. Kemudian berikan anak itu belajar dengan leluasa, misalnya berdiskusi dengan kelompok kecilnya. Seperti itu. Rekan-rekan yang lain bagaimana? Baik, selain itu, menurut saya, selain memperhatikan situasi kelas ataupun saling menghargai, untuk mencapai tujuan pembelajaran juga harus diimbangi dengan model pembelajaran yang kita gunakan agar bisa tercapai tujuannya itu. Dan juga media-media yang mendukung dengan karakteristik siswa untuk mencapai tujuan tersebut. Baik, kalau begitu, jadi kita harus memperhatikan situasi kelas, model pembelajaran, dan hal-hal apa saja yang kemungkinan dapat menyempurnakan capaian pembelajaran tersebut. Tak lupa juga pasti kita akan membuat tujuan pembelajaran yang akan menghasilkan sebuah capaian pembelajaran. Nah, dari hasil diskusi hari ini, kira-kira apa yang dapat ditarik seperti kesimpulan terhadap hari ini? Silakan rekan-rekan. Oke, mungkin yang pertama itu tentang teaching at the right level. Nah, itu berarti pendekatan yang tidak mengacu pada tingkatan kelas, itu melainkan mengacu pada tingkatan kemampuan peserta didik, seperti itu. Kemudian capaian pembelajaran itu dia dirumuskan per fase. Kemudian mengenai perumusan capaian pembelajaran, itu dia harus terukur dan spesifik. Nah, harus juga fleksibel. Nah, artinya disesuaikan dengan peserta didiknya. Kemudian dengan rumusan capaiannya itu juga itu berarti dari bentuk tulisannya itu dia harus bentuk paragraf sehingga ada keterkaitan dia antara pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi umum yang menggambarkan peserta didik itu. Itu menurut saya, menurut rekan-rekan bagaimana? Dipersilakan. Oke, dan juga saya lupa lagi satu, tentang cara penggunaan capaian pembelajarannya itu. Jadi disesuaikan lagi dengan lingkungan belajar peserta didik. Artinya harus aman, nyaman, yang seperti saya bilang tadi. Kemudian menggunakan model pembelajaran yang seperti dibilang sama Lucy. Kemudian menggunakan metode, artinya bagaimana guru itu harus mengemas pembelajaran yang membuat peserta didik itu menyenangkan dan nyaman dalam belajarnya. Baik, sekian dari saya. Rekan-rekan yang lain, saya persilakan. Baik, kayaknya sudah sangat pas. Tapi rekan-rekan ada yang mau nambahkan lagi apa sudah semua setuju? Sudah setuju, Krisna. Sudah. Jadi sangat luar biasa sekali diskusi kita hari ini mengenai topik 4 di ruang kolaborasi. Baik, untuk selanjutnya kita akan lanjut nanti kita berikutnya. Untuk sekarang mungkin kita tutup diskusi hari ini dengan mengucapkan selamat siang teman-teman, dan terima Selamat kasih atas waktunya. siang. Selamat Selamat siang.